Adolo na menjawab, Pak Ustaz, ambo lai bakirim piti untuk orang gaek tu mencali yo indak. Lai dapat dia Ustaz Zen pantunnya. Ndak, biarlah dia baca malam gini. Angku kapalo mandiangin maracak kudo kagalanggang, bukan tu ambo warok dek pakirim nak wa ang batamu mangko sanang. Itu kecil. Muaro peti Kapua 9 Badun sana Jopayo Kumbuh Paliaro ati tingkekan iman dan takwa bertambah tagur ampe angke jotan nyuang alam Ari Sinayan di Pasawaso sianan lai menjawe salam insya Allah masuk surga. Yang kita muliakan dan yang kita syukuri adalah Allah pencipta langit dan bumi ini, yang tidak merasa berat mengurus segala makhluknya karena kemampuannya tidak terbatas seperti kita. Allah menyatakan dalam ayat kursi surat Al-Baqarah ayat 256, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Allah itu maha besar kekuasaannya dan maha kuasa. Dia tidak berat mengurus segala ciptaannya ini. Maka kita jangan ikut serta memikirkan pekerjaan Allah. Kalau kita pikirkan itu, pertama dalam masa sulit, ba'aidui ambonan katibolai. Itu karajo Allah yang kita pikirkan. Yang perlu kita berusaha, kita panjatkan puji setinggi-tingginya, syukur sedalam-dalamnya. Salah satu pada malam ini nikmat untuk kita adalah kesehatan. Ambola 70 tahun 3 bulan masih diberikan waktu oleh Allah batamu jo masyarakat Islam Muaro Peti dan diselamatkan di Allah sampai siko sabantako lah minum teh tanua pinang. Yang unik salamo itu yang ditampu ango ikolah hambo mencari tetalua nandi kocok jo masinjai. Dan itulah hambo kirimkan videonya ke Padang. Mudah-mudahan orang Padang tu pai kemari minum teh talua pinang, teh talua tapai. Alhamdulillah. Yang kita hormati tokoh-tokoh para ulama kita yang menggagas acara ini dengan pemuda-pemudi, kemudian beliau Bapak Kapolsek yang mengamankan negeri kita ini secara lahir, dan itu harus kita bantu. Barana bakuasonya Pak Kapolsek, barana tinggi pangkat beliau, barana tinggi sekolah beliau. Kita pabiasa jo beliau menjago negari ko, jo anggotanya nan bara orang di kantor tu. Lai talo? Indah. Maka masyarakat bersama-sama dengan beliau bahu membahu agar tidak tertanam paham radikal. Sebab radikal itu bapak-bapak yang disebut radikal adalah orang-orang yang menantang
peraturan yang telah dibuat negara dan memecah belah antara umat yang banyak suku dan beragam-agama atau radikal. Tapi kalau ada apa ndak puasa, ya kan? Bajudi pengurus masyarakat, nya sampai ustaz itu ndak radikal tu. Harus dibedakan. Lain terengan apa tu? Iko ustaz ko bajudi tempiti denya. Ajolah tanya Pak Fauzi, kok boleh bajudi kok? Ditangkap jadi agen narkoba boleh? Kalau itu disampaikan itu bukan radikal. Tapi kalau menghasut antara satu suku, satu agama, itu namanya radikal. Tapi kalau apa bazina atau ada rumah perzinaan dibuat orang, ada tulang punggungnya dilakang membeking, nyo dapat fee sinan, itu disampaikan tidak radikal. Karena berzina itu dilarang oleh Islam. Apalagi membiarkan suatu tempat yang dibikin permanen untuk perzinaan. Pak, kalau di Padian orang berzina di kampung kok, ya kan? Itulah biar bawayo dosonya dari orang kana kampung, ya kan? Makanya kalau nampak maksiat itu harus dilaporkan, tapi tidak boleh main hakim sendiri. Ya kan? Dan kemudian lagi para jemaah, kalau ada kelihatan orang akan melakukan zina, perbuatan maksiat, di dalam Islam harus dicari saksi 4 orang lagi untuk menangkap. Ibu bapak lihat nanti di dalam surat An-Nur ayat 12. Jadi tidak mudah menjatuhkan nama orang. Kalau ada orang dari CPC ke bazina, lak badata ati awak acari kawan sampai orang lain. Kira kawan kau nak bersuci seorang lainnya lah sudah. Ya kan? Bazina tu kan tak lama tu dah. Nah, ini para jemaah yang terhormat. Begitu Allah memelihara nama baik. Tapi sebagai umat Islam, kalau ada perangai kita yang bertentangan dengan ayat Quran, nyo sampai di orang itu bukan radikal. Nah, mudah-mudahan kita bisa membedakan namanan radikal, namanan ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil mungkarnya. Dalam Islam kok baru awak dapat kasih sayang Allah Pak. Ndak ya'muru bil ma'ruf saja. Maka ketua ulama ni. Kalau ya'muru bil ma'ruf banyak awak nampak dai. Melarang yang mungkar, jalan sakan awak. Biasanya berurusan itu tak pernah dulu digaduh, itu tak periuk bareh awak. Itu kan dosoinyo. Kalau begitu, itu kita tidak berani. Kata Nabi di dalam hadisnya, man ra'a minkum mungkaran. Jika engkau melihat sesuatu kemungkaran dibikin, fal yughayyir biyadih. Cegahlah dengan tangan engkau. Amin, cegah dengan tangan itu apa? Itulah Pak Kapolsek perpanjangan tangan kita. Kalau ada isu-isu tadanga orang kapesta narkoba, dilaporkan dia awak, Pak Kapolsek Jawa Baratnya menangkap. Tu fal yughayyir biyadih namanya. Fa illam yastati', jika engkau tidak kuasa, fa bilisani, dengan lidah. Dengan lidah serupa mbok ini kok. Jadi mubalik sampean kaum umat, ya kan, bahwa kebenaran itu harus ditegakkan, kebatilan harus diberantas. Itu dengan lisan namanya. Karena ambo tidak berhak menangkap orang, cuma ambo melaporan boleh ke Pak Kapolsek, ke Pak Kapolres, ke Pak Kapolda. Ambo bapak-bapak ibu-ibu kampung ambo kan di Baso, ya kan? Ada rumah orang bajudi Pak, itu dikecil orangnya kambo. Kaum muslimin di mana ambo laporkan di Padang ke Pak Kapolda. Bab itu sebab ambo mengaji sekali sapatkan di kantor Polda atau di masjid, di rusuk kantor itu. Habis itu caranya
Ndak boleh awak langsung menangkap. Indak bisa awak jo lidah jadi mubalih pun ndak bisa doh. Ba lidah gagok. Bago ngecek kalau lidah gagok. Pap. Jemaah lari le. Ya kan? Afa biqalbi, tolaklah dengan hati, wa huwa adhaful iman. Menolak dengan hati, kenapa? Karena dengan tangan kita tidak punya kuasa, dengan lidah tidak bisa bicara, dengan hati wa huwa adhaful iman. Yang jelas kita tidak mengizinkan di dalam hati kita kemungkaran dibikin orang di kampung kita. Atau yang auna anil mungkar. Lai sehat saya ibu-ibu. Ambo kritik penitia boleh je. Anang kurang nampak dia pak malam kau. Ndak ai aja kue do penerangan. Awara bola lampu ko cie ko ndak diutang sepitih lo dengan tuan sinanje. Ndak nampak wajah orang-orang rami. Nang ketibo ko siapkan sadonyo dulu sebelum ustaz diundang. Iya kan? Ndak nampak orang nelakang tuan tanya lalu bagaimana? Entah manga ndak nampak di batom. Anan di muka ko. Baisua kaum muslimin cukuian penerangan. Kalau sadonyo sarana cukui turancak dicaliat. Barancaknya nak buah dahan marundua, nak air pincuran tabi, nak cincin subang labu liat, pucuk dicinta ulam tibu, semua dikali ayah datang, pacar dicari bini dapet. Jangan satu. Ya kan? Mungkin ibu-ibu saja nan gak jarak 10 meter, ndak tentu kini wajah sialeko kan. Lebih-lebih ada orang gaib bang. Lai terang ada ustaz tu. Yo nang katibo kini ko biala. Kama lo kan dicari lampu. Sadang ustaz nalah di bawah lampu wa supaya jale bantuannya ditambah je jale lampu. Yang saya hormati nenek mama urip tunggang pucuk 6 bulet di nagari. Dahan rampak daun narimbun jupu sako putih labe buah nan masak makanan anak kemanakan. Mudah-mudahan nenek mama kita di Muaro Peti Kapua 9 pada umumnya sampai ke Galugua dan taruh ke Batih Minangkabau Sialang Balantak Basi. Mudah-mudahan sehat sadon memimpin anak kemanakan. Kemudian kami doakan pulau orang Semando dan datang dari daerah lain. Baistri je orang siko. Itu namanya orang Semando. Orang Semando ko siya kakunci nan are kapuro nan taguat kapauni dilihat nan dalam. Ko duduk tampai bayu, ko tagak tampai bamuak. Ko elok rata tangannya bau ke sawah jo ke ladang. Ko elok rata lidahnya bau barundiang je mau pakai. Allah pandai orang Semando nan tinggal di Kapua 9 ko sadonyo membuat gambi. Allah membuat gambi ndak pandai mau je ndak amua karajo bajalan silie mudie anak je bini ndak diagia balanjo duduk dari lapau ke lapau tinggal di pasar mengalih ndak pandai. Itu orang Semando galadi namanya. Iya kan? Ini orang Semando ko ada ampe macamnya. Pertama orang Semando ninya mama aikolah kusui nang kamanyalasai karuah nang kamampajania. Nan kedua orang Semando ndak elok le atuh kacang miang. Di Galugua Kapua 9 ko kacang miang ana mau nyoba. Ya di Waso 2 namanya Pak. Nan kedua namanya bio-bio. Nan kedua kacang miang. Ada orang Semando kacang miang, ada banyak. Nan banamo kacang miang bagagang menjala tanah biasa hidup di Baluka roman saujui kucang paga.
Buahnya labik baduyun-duyun, kulit bakulit kunyang aneh, alui babulu anak kucing, itulah miang sabananya. Kok dapet di miang bio-bio manggata sabatang tubuh, jo jantung minta digawi. Barala sakit kapadiahnya, tanyo ka urang nalah kanai, ambo alun mencubo lai. Kalau masuknya ke tengah rumah orang, ya kan? Fungsinya ndak kunci arek puro tagu ado. Nyo pacah orang badun sana. Baca kak bininyo jo kakaknya, baca kak bininyo jo adiknya, dek dihasut dek orang suman, atus mando kecamiang. Nan katigo orang sumando lapik buruan. Siang malam nyo lalu saja bininyo, ndak tentu hari tengah hari. Lah mendahap mamak rumah ke naik rumah gadang. Rumah gadang kan tak ada orang pakai bel tu. Rumah bergonjong tu ah. Kecik nenek mamaknya ke naik. Anyo bagalui je bininya. Itu orang Sumando lapik urut. Ada orang Sumando kutu dapur. Mana? Anyo satu lok ke dapur sama je bininya. Apa itu saya ditunggu. Basangai namanya di baso. Ciko tu. Basangai. Badiang. Tapi ambo mengaji ke kecamatan Nakabiluru. Ya kan? Namanya Suayan. Siko ado cek lain Sumando Ustaz. Sumando ah. Sumando masuk lukah. Lukah pun tu agak. Yo untuk nangkok balui ya. Ya, nangkok limbe balui. Lambut balui jo limbe ko kan licin kulitnya ko. Tapi asa dapet masuk lukah le bisa jo keluar. Tidak, orang mengeluar le. Ado Sumando itu. Atau Ustaz, kecil orang Suayan, orang Sumando masuk lukah tu. Ya kan? Sajak babininya di rumah bininya se, ndaknya cali-cali amaknya. Tuinyo takui di bini, ndak pernah mencali-cali orang gaib, mencali dun sana. Kalau ada apa nan datang ko nan serupa itu sudah mengaji ko cali orang gaib. Sebab datang awak darinya, tu mangku awak lai ya kecil orang gaib mendoa ke Allah, ya Allah, sehatkanlah anak ambo konan laye. Rupanya anak ambo laki ya Allah. Pembangkit batang tarandam. Papuih malu di kaniang. Penjawik kato tengah medan. Penyambut tamu tengah rumah. Jadikanlah dia anak yang sehat dan saleh. Pandai mengaji. Pandai jadi imam. Pandai jadi mubalik. Nanti menjadi ulama. Ya kan? Itu doa orang gaib kawak. Tapi setelah kita beristri, kita tidak lihat-lihat beliau lagi. Kasih sayang orang gaib itu Pak, Bu, tunan kedua sesudah kasih sayang Allah. Kan Allah sayang kawak, anak kedua orang gaib kawak. Ya kan? Anda dicaliak-caliaknya dosa saja awak babini. Adalah nama menjawab, Pak Ustaz, ambo lai bakirim piti untuk orang gaib tu mencaliak yo indah. Lai dapet dia Ustaz Zen pantunnya. Ndak, biarlah dia baca malam gini. Angku kapalo mandiangin maracak kudo kagalanggang. Bukan tu ambo warok dek pakirimna wa ang batamu mangko sanang. Itu kecil orang gaib. Jadi kirim-kirim seorang gaib pitih caliak. Masa rupa ambo ko Pak, ndak ada orang gaib lagi. Kalau dahulu pai mengaji ambo ke Bukit Tinggi singgah ambo ke Basul. Batu ambo di laman. Ya kan? Aja orang gaib. Lai pulang amat. Langsung nyok tangguh ke bawah kandang rumah gadang tu, talu itik hendak talu ayam. Yo tangguh tu Pak. Atau nyok goreng talu barendo nama. Lama lu talunya tu di tapi masih di tengah labut antanya pangan dek biaya. Ada bawah tu doang ada goreng jari yang coba lu masih. Ada pange ikan mujahi jolobak singgalang.
Tapi sajak biarlah meninggal, rumah bagonjong babalik sunyi, pakuran sam tumbuh di atok, air kolam ijo balumui, mure nanindak bagi colai, janjang rabah pintu basau. Badare-dare saya mato tu, kalau pulang ke rumah gadang bagonjong, siap orang tua nak ada lagi. Jadi bagi bapak dan ibu yang masih hidup orang tuanya, sama-sama di kapur 9 ini tinggal, sekurang-kurangnya sekali sejumae dicari orang gaib awak tu pak. Pulang jumae pergi ke rumah beliau. Ya kan? Bawa tetalu pinang tadi. Ya kan? Ini kan. Ya kan? Bawa goreng, bawa lontong malam, lontong siang. Ini cara berbakti kepada orang tua. Bagi Rasulullah ini yang tidak dapat pak. Kenapa? Beliau dalam perut ibunya, ayahnya sudah meninggal. Umur 6 tahun ke masuk SD, induk meninggal. Kalau ayah jo induk lah meninggal ko ba, tunang kandung nan tak ada le. Di orang Minang ada pantunnya tu, tapi di Nabi tu indak, karena nyo kasih sayang Allah. Kalau awak orang biasa kok, awak ketik ndak ada orang gaib le. Untuk sementara memang itu sesuatu yang kurang mengenakkan. Lai dapat ibu pantunnya. Biarlah dan tunjuan. Pagi-pagi ke Lubuk Galuang, patang-patang ke Tanjung Sabah, pukuh 2 ke Tanah Sirah, taruh ke kampung nak Rangcangke, tadak di ujung Tanah Lapang, dibuang pandang kapiai, mai jauh padi tengah sawah. Sari ko indak bamandehkan doang, ibarat lado ndak bapaga, jawi jo kamyang kamaranca, itik jo ayam kamangake, urek layu batang tajungkang, mungkin lama kemungkin sansai, mungkin kacaya jadi tanah. Panjang pantunnya, cuba ulang balik. Ya kan? Jadi selagi orang tua masih hidup, bahagiakanlah beliau. Membahagiakan beliau itu bukan dengan kekayaan pak, tapi berbuat baik ke beliau. Bagaimana beliau membelai kita ketika kecil. Setelah beliau tua, kulitnya sudah rapuh, tulangnya telah lemah, kita bujuk beliau. Ya kan? Itu dengan orang tua. Nabi Muhammad tidak merasakan ini. Karena apa? Ayah beliau sudah meninggal di dalam kandungan beliau. 6 tahun ibunya meninggal. Tidak merasakan beliau. Begitu itu kasih sayang ibunya dan ayah. Siapa yang menyayangi beliau setelah ibunya meninggal? Nabi Muhammad yang bulan Rabiul Awal ini lahir. Ternyata yang memelihara adalah kakeknya Abdul Muttalib. Ya kan? Tapi tidak lama Abdul Muttalib kolah renta meninggal. Josia beliau sudah tu. Ini nasib Nabi ketika kecil pak. Bu, beliau tinggal dengan pamannya. Kalau dibasuh Pak Ete namanya, karena adik ayahnya. Kalau dibasuh, kalau gadang kakak ayahnya Pak Adang. Kalau di tengah Pak Angah. Kalau hitamnya Pak Hitam. Kalau coklat Pak Abu Talib ko anaknya 8 balik. Tambahnya Nabi cik lepas lah 9 balik. Karajonya menggalih di kaki 5, tiuk sawanta di kaja Satpol PP. Karena nyodek menggalih di jalan, yang tahalo namanya ketika antara. Kalau kini kan Satpol PP namanya. Ambo cari Satpol PP kok pak, 2 nasibnya. Kalau banyaknya datang lari orang menggalih. Kalau orang menggalih namanya nya seketik inyo dan lari. Apa tukar namanya Satpol Pontang Pantiang lari apa? Ya kan? Tapi masyarakat komada jangan menggalih yo di jalan, yo menggalih. Tapi harus ingat pula
terjadinya suatu pasar itu disebabkan orang mengalih kaki lima. Coba perhatian. Di Padang lah banyak pasar-pasar muncul yang baru-baru ini. Kenapa? Karena kalau ke pasar lama jauh. Jolonyo nyonggok-onggok di orang laut sinan ikan. Atau kalau tu kolot tiba lo tukang bawang nyonggok-onggok lo bawang. Tiba lo tukang sayur. Ala jadi pasar. Tapi kalau orang ke membuat mall, nyo tak ada lah tausi. Itulah menggalih ke kiri Abu Talib tu kerja. Tapi dia sangat tabah bapak-bapak memelihara anak kakaknya yang bernama Abdullah itu. Ya kan? Aku dibaca sejarah aku balik bahasa anak yatim ndak punya ayah, ndak punya ibu, ndak pernah mendapatkan kasih sayang ibu, tetapi menjadi orang yang berhasil. Dia berhasil mengubah warna dunia ini selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau digenapkan 23 tahun. Sehingga Islam menjelajahi seluruh dunia ini. Termasuk kita di Indonesia ini. Ini karena kepiawaian Nabi. Jadi awak kalau mempelajari sejarah Islam, membaca sejarah Nabi, indah hari lahirnya tu yang penting. Itulah tahuan awak. 2 balik Rabiul Awal. Kenapa Nabi itu berhasil? Karena dia jadi pemimpin tidak main kayu depan. Yang diutamakannya berdakwah itu beliau yang digelitinya hati manusia itu. Kan ada orang orientalis Muhammad tu kejam. Inyo menegakkan agamanya tu pedang di tangan kanan, Al-Quran di tangan kiri. Bapak jangan percaya itu. Itu karena orang orientalis, orang yang disebut liberal, sekuler, tidak memahami sejarah. Nabi itu berdakwah pendekatan persuasif ke orang gini. Tidak main karek kayu dah. Maka sebentar saja Islam itu sudah menjelajahi seluruh dunia. Ini yang akan kita tiru. Ya kan? Kalau bapak ibu ingin jadi raja, bukan Nabi Muhammad saja, tiru Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bapak, angkatan bersenjatanya, angkatan darat manusia, angkatan udara burung, angkatan laut jin. Beda tak? Beda apa? Manusia, jin dan burung. Tapi bisa disatukannya. Ada ayatnya Ustaz, ada. Lihat beko di surah An-Naml ayat 9 balik. Wa husyira li Sulaiman junudu minal jinni wal ins wa tayr fahum yuzaun. Dikumpulkan oleh Nabi Sulaiman untuk mengamankan negaranya dari bangsa jin, dari bangsa burung, dari bangsa manusia. Yuzaun, semuanya bahu membahu. Bukan membanggakan kesatuannya masing-masing, bukan membanggakan grupnya masing-masing. Semuanya yuzaun. Jadi kalau orang gubalo untuk pandai kali, kambing dari mau nak bercakap akan tahu. Tapi kalau orang gubalo nak pandai, itu harimau sama harimau secakar-cakaran. Ya kan? Jadi kalau kita jadi pemimpin, tirulah nabi-nabi. Nabi Sulaiman itu siapa yang tiru? Ayahnya Nabi Daud. Ya kan? Maka dia berhasil. Dan kemudian dianugerahi pula oleh Allah kaya. Tapi kaya itu tidak dikumpulkan secara haram, tapi dicarinya secara halal.
Sabok nan haram, jon nan halal tak bisa dipacampuan do bapak ibu. Percaya lah yang tu. Nan nyobao nan halal tu beko di nan haram tu menjadi siksa. Jangan coba-coba mencampur adukkan yang halal dengan yang haram. Ada contoh je. Kaum muslimin, ibu bapak-bapak, tak. Ibu lagi pandai memasak kambing jadi gulai. Lai. Bumbunya apa guys? Dan tak perlu lomba tu Ustaz Tanyuan tu lah tahu kami mak. Ya kan? Lah masak gulai kambing tu harum. Lupa menyongkok kuali go. Rumah-rumah lama, platformnya lotelnya tadi. Nan dari bulu tu lah bocor lo. Aku ciang tak ciri DT lotel tu. Gulai kambing tadi indah masongkok. Jatuh ciri kuciang nan gaca tu ke dalam kuali tu. Lain nama aja makan gulai tu lain. Kalau dimakan coba. Ili awak namanya. Ya kan? Tidak waras lagi. Begitulah. Kalau kita memang tidak mau memakan gulai kambing yang telah campur aduk dengan tahi kucing, aturannya kita mencari rezeki yang halal-halal saja. Bukan dicampur dengan yang haram. Dia tidak akan bertahan itu. Tidak akan bertahan. Akan diungkap oleh Allah kesalahan-kesalahan melakukan yang haram itu. Siapa saja orang. Biar dia raja besar. Biar dia pejabat tinggi. Biar dia pengusaha. Biar dia konglomerat. Akan diungkap oleh Allah kesalahannya itu. Kenapa? Yang berkuasa Allah. Jadi saja kerajaan ke kita kerajaan di bumi Bapak domanlah keajaran Rasulullah.